Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alman Fadila dengan nomor registrasi 241153702. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Rizky Taufik Rahman, SSN MSI selaku dosen pembimbing 1, Bapak Eko Hadi Prayitno, MPD ACA selaku dosen pembimbing 2, dan Bapak Indro Nurbiseroso selaku dosen koordinator. Saya akan menyajikan presentasi seminar penciptaan karya dengan judul Artos sebagai representasi pengendalian emosi diri. Latar belakang penciptaan. Latar belakang penciptaan tentang isu kesehatan mental yang sedang menjadi bagian dari sebuah fenomena yang perlu menjadi perhatian khusus saat ini. Namun masih banyak orang yang memandang kesehatan mental bisa membuat diri menjadi rentan dan perlu adanya penanganan lebih dari lingkungan yang menjadi bagian dari kehidupan seseorang. Hal ini yang membuat penulis memikirkan pentingnya menjaga kesehatan mental, khususnya bagi diri sendiri maupun untuk orang lain. Dengan pengalaman pribadi penulis tentang fokus gangguan emosi dan lainnya, serta kepedulian terhadap pentingnya menyikapi perubahan emosi pada diri sendiri terhadap kondisi psikologis. Banyaknya anak muda yang salah sangka terhadap isu gangguan mental pada saat ini, dan cenderung mengklaim bahwa dirinya depresi bahkan hingga memiliki gangguan mental tanpa mengetahui ciri dari gangguan tersebut, atau bahkan tanpa validasi dari para ahli, yang mana penulis selaku desainer ingin mengedukasi dan menginformasikan apa yang dimaksud dengan gangguan emosi supaya isu ini tidak lagi dianggap sepele. Lalu penulis juga sebagai desainer mencari peluang untuk bagaimana dapat mengedukasi dan menginformasikan pentingnya menjaga kesehatan mental pada diri sendiri, khususnya gangguan emosi. Penulis menciptakan rancangan dengan media Artos guna sebagai media pengendalian emosi pada diri. Penulis mencoba meneliti apakah media Artos atau figur dapat meredam emosi yang dirasa berupa emosi negatif. Pada ide pengembangan, kecintaan penulis pada seni ilustrasi membuat penulis mempertimbangkan media-media apa saja yang memungkinkan untuk mengaplikasikan ilustrasi yang penulis buat. Dari ilustrasi 2 dimensi, penulis memilih media Artos atau figur sebagai media dan bentuk dari ilustrasi yang penulis ciptakan, supaya orang lain juga ikut merasakan dan melihat bagaimana jika ilustrasi yang dibuat itu tersimulasi. Lalu dengan berbagai emosi yang penulis rasakan, penulis berupaya untuk menggambarkan suatu emosi tertentu menjadi sebuah jurnal pribadi, mau itu berupa sketsa atau bahkan sekedar coretan saja. Dari sketsa dan coretan itulah yang akan dikembangkan menjadi sebuah ilustrasi atau desain awal dari Artos yang akan dibuat. Penulis sering mengalami perubahan emosi yang seketika, sampai akhirnya penulis ingin bentuk dari figur Artos yang akan mempresentasikan emosi yang penulis rasakan selama berkarya. Fokus penciptaan. Secara konseptual, penciptaan perancangan dibuat sebagai media diskusi publik luas guna untuk menyampaikan tentang gangguan emosi yang dirasakan penulis dan juga isu kesehatan mental yang terjadi pada saat ini. Metode storytelling dipilih sebagai sebuah fondasi penciptaan karya Artos, karena dengan bercerita, penulis membuat sketsa dan coretan yang nantinya akan mengimplementasikan bentuk dari figur Artos yang akan dirancang. Secara visual, karena masing-masing figur Artos didasari oleh rasa emosi tertentu dari penulis, maka bentuk atau gaya dari masing-masing Artos yang akan penulis rancang memiliki gaya dan visualisasi yang berbeda dari emosi satu ke emosi lainnya sebagai nilai representasi. Pada aspek operasional, penulis melakukan pembuatan sketsa dengan alat apa saja yang ada dan memungkinkan. Dari berbagai sketsa, penulis merancang semua sketsa yang penulis buat menjadi satu ilustrasi yang akan dijadikan desain awal dari Artos yang akan dirancang. Setelah itu, penulis sebagai desainer merancang desain untuk proses modeling 3D menggunakan software ZBrush. Desain disempurnakan terlebih dahulu sebelum dicetak menggunakan alat printer 3D. Tujuan penciptaan secara edukasi, penulis mengangkat isu tentang perubahan emosi diri sendiri ini bertujuan untuk menceritakan apa yang tidak bisa penulis ceritakan sebagai bahan pembelajaran yang mana pentingnya menjaga kesehatan mental khususnya pengendalian emosi. Dengan kecintaan penulis terhadap action figure, membuat penulis merasa apa yang selama ini penulis tidak dapat ceritakan ke orang lain, namun dengan Artos yang penulis rancang diharapkan dapat menyampaikan apa yang ingin penulis sampaikan kepada orang banyak. Dalam bidang industri, penulis ingin ikut serta dalam tren yang sedang terjadi, karena pada saat ini banyaknya para kolektor mainan atau desainer toys membuat karya dengan tujuan yang berbeda-beda. Bisa diperjualbelikan atau bahkan bisa diartikan sebagai sebuah karya seni.
Hal itulah yang membuat penulis ingin memvisualisasikan emosi menjadi sebuah karya seni yang bernilai. Manfaat penciptaan. Karya artos ini diciptakan agar memiliki manfaat-manfaat yang dapat berguna dalam dunia pendidikan dan kepuasan hati penulis sebagai kolektor figur dan seorang desainer. Karya representasi dengan storytelling ini dilakukan oleh penulis juga sebagai pendidik seni. Hasil karya dapat menjadi referensi pembelajaran dalam mengedukasi masyarakat luas, baik dalam dunia pendidikan formal, non-formal, dan informal. Hasil karya ini didedikasikan untuk perupa pribadi maupun semua kalangan yang juga turut merasakan gejala gangguan emosi serupa atau gangguan psikis lainnya yang sedang dihadapi dengan berbagai kesulitan hidup dan berbagai macam perasaan yang sedang dialami dalam menjalani kegiatan hidup sehari-hari. Tinjauan pustaka. Pertama dari Dias Gabriela 2015 dalam penelitiannya Ilustrasi dalam Kampanye Sosial tentang Kanker pada Anak dari Universitas Negeri Jakarta. Lalu Kurniawati R. pada tahun 2012 dalam penelitiannya yang berjudul Dinamika Psikologis Pelaku Self-Injury, Studi Kasus pada Wanita Dewasa Awal, Jurnal Penelitian dan Pengukuran Psikologi dari Universitas Negeri Jakarta. Lalu Aryani M.A. pada tahun 2012 pada penelitiannya yang berjudul Storytelling untuk Meningkatkan Happiness di GILIP Universitas Muhammadiyah Malang. Kajian teori yang penulis kutip di antara lain berasal dari Emosi Diri, dari Walgito 1984, lalu ada Ilustrasi dari Sudarso tahun 1990, Artois dari Surya Dharma pada tahun 2019, Pengertian Art Therapy oleh Malchiodi pada tahun 2012, Pengertian Storytelling untuk Nur Cahyani pada tahun 2010, Representasi oleh Julia Stuti pada tahun 2000, kemudian Pengertian Desain Produk oleh Adi Nugraha pada tahun 1989. Berikut adalah kerangka berpikir. Profil magang. Penulis melakukan kegiatan magang di production house bernama PT Marawa Tiga Warna langsung di bawah Haris Kartasumitra. Haris Kartasumitra merupakan seorang desainer 3D dan video editor asal Sumatera Barat yang bekerja di salah satu production house di daerah Jakarta Selatan yang bernama PT Marawa Tiga Warna. Haris Kartasumitra terbilang orang yang menggemari kegiatan seni dan berpikir filosofis. Di PT Marawa Tiga Warna pun beliau sering memegang proyek besar seperti film, iklan, dan lain-lain. Dalam film series yang berjudul Brata, Haris selaku pimpinan editor sukses dalam mendevelop series yang dipersembahkan oleh Hook yang dibintangi sederet aktor dan aktris papan atas Indonesia. Implikasi magang. Pada aspek konseptual, penulis menerima rujukan storyboard mengenai proyek superhero Sarinah. Nama Sarinah diambil dari nama department store di Jakarta. Sarinah adalah seorang superhero wanita yang memiliki kekuatan yang berasal dari kain batik parang rusak yang ditemukannya. Karena Sarinah mengenakan kain batik parang rusak, penulis mencoba mengimplementasikan kain batik dengan kostum superhero modern ala Amerika seperti Marvel Comics dan DC Comics. Dalam proses pembuatan ilustrasi superhero Sarinah, penulis selalu koordinasi dengan pembuat cerita dan mencari beberapa ide fashion tradisional yang dimodernisasi. Berikut adalah hasil penulis selama melakukan kegiatan magang yang berlokasi di PT Marawa Tiga Warna dari 23 Maret 2021 sampai 23 April 2021. Rancangan karya. Selama proses pembuatan sketsa emosi yang penulis pilih, penulis selalu mendokumentasikan hal tersebut supaya menjadi artefak pribadi dalam metode terkait practice-based research yang penulis pakai dalam penelitian ini. Pada kategori emosi bahagia, secara tidak sadar penulis lebih sering menggambar superhero. Seperti yang dilihat pada hasil eksplorasi 1 dan 2, penulis merasa bahagia ketika sepulang dari menonton film Spider-Man No Way Home di bioskop yang membangkitkan memori penulis semasa kecil dan merasa bahagia karena momen yang pernah penulis alami dulu. Lalu pada gambar eksplorasi 3 dan 4, penulis sedang bercerita dengan kerabat yang dimana sebelumnya penulis merasa kesepian dan gelisah. Namun pada saat berinteraksi dan bercerita, penulis merasa ada sosok yang lebih mengerti kondisi dan situasi yang penulis alami pada saat itu. Karena pada sebelum proses interaksi dengan kerabat, penulis mengalami panic attack karena kisruh permasalahan orang tua dan keluarga.
Berikut adalah hasil pengembangan sketsa dari emosi bahagia. Berikut adalah hasil revisi modeling 3D emosi bahagia dari tahap 1 sampai tahap akhir. Berikut adalah hasil printing 3D dari tampak depan, tampak belakang, tampak samping kiri, dan samping kanan. Berikut adalah hasil eksplorasi emosi marah penulis. Pada eksplorasi 1, penulis dengan rasa marah menggambarkan serigala dengan garis kasar. Serigala yang penulis gambar adalah suatu umpatan penulis sebelumnya, yang merasa tertekan dalam situasi dan kondisi keluarga. Karena pada saat itu, penulis yang merasa dibebani oleh rasa tanggung jawab berlebih dari orang tua penulis, dan mau tidak mau penulis harus menjalani tanggung jawab tersebut. Umpatan tersebut yang penulis maksud ditunjukkan kepada keadaan yang penulis rasa tidak pernah berpihak pada penulis. Lalu pada gambar eksplorasi 3, penulis merasa marah dan sedih secara bersamaan. Sedari kecil, penulis yang merasa selalu dihimpit oleh kondisi orang tua yang dominan tidak pernah akur, dan anak-anaklah yang selalu mendengar dan melihat apa yang diucap dan dilakukan oleh orang tua penulis, sehingga penulis merasa trauma akan hal tersebut. Berikut adalah hasil pengembangan sketsa dari emosi marah. Berikut adalah hasil revisi modeling 3D dari emosi marah dari tahap 1 sampai tahap akhir. Berikut adalah hasil printing 3D dari emosi marah dari tampak depan, tampak belakang, tampak samping kiri dan kanan. Berikut adalah eksplorasi penulis dari emosi takut. Pada gambar eksplorasi 1, penulis menggambarkan kurang lebih pada pukul 2 dini hari, di mana penulis memang sering kesulitan untuk tidur. Ketika penulis kesulitan untuk tidur, penulis merasa takut pada apa yang belum terjadi pada penulis. Bisa dibilang penulis selalu overthinking pada sesuatu yang belum pasti akan terjadi. Dan penulis pernah mengalami kesulitan tidur dan mendengar banyak suara di kepala penulis yang membuat penulis sangat amat ketakutan dan tidak cukup berani untuk tidur selama 3 hari berturut-turut karena ketakutan hal tersebut. Lalu pada gambar eksplorasi 7, penulis menggambarkan semua yang penulis takuti, mulai dari pendidikan, karir, percintaan, keluarga, dan tanggung jawab yang penulis alami sampai saat ini, di mana kadang penulis sadar hal tersebut adalah bukan hal yang harus ditakuti, namun hal yang harus dihadapi dan dipersiapkan matang-matang. Berikut adalah pengembangan sketsa dari emosi takut. Berikut adalah hasil revisi modeling 3D dari emosi marah dari tahap 1 sampai tahap akhir. Berikut adalah hasil printing 3D dari ilustrasi emosi takut dari tampak depan, tampak belakang, tampak samping kiri dan kanan. Berikut adalah dokumentasi selama modeling 3D berlangsung dari salah satu emosi yang penulis pilih. Visualisasi karya 1. Karya 1 berjudul Wolverine. Wolverine adalah plesetan kata dari karakter Marvel komik yaitu Wolverine. Secara visual, karya 1 terlihat seperti seorang superhero yang menua dan tidak sebahagia dulu. Karya ini bertujuan untuk mengingatkan penulis tentang fase hidup yang dialami penulis secara langsung. Secara makna, karya ini mempresentasikan dari emosi bahagia penulis, karena sedari kecil penulis sangat menyukai kartun, komik, dan lain-lain. Rasa suka terhadap itu semua sempat hilang saat memasuki fase remaja,
yang mana semua kesenangan terhadap itu semua tergantikan dengan aktivitas lain bersama teman-teman. Namun pada saat fase dewasa, di mana penulis sering mengalami stres, bahkan hingga gangguan emosi, sukaan penulis terhadap kartun, komik, dan karakter-karakter fiksi membuat penulis teralihkan. Visualisasi karya 2. Karya 2 berjudul Another. Makna dari karya ini adalah mempresentasikan dari emosi marah penulis. Serigala menjadi simbol kemarahan penulis, karena serigala juga mensimbolkan tentang kepemimpinan dalam kelompok yang ditinggalkan. Yang dimana hal itu sekarang yang penulis alami juga selepas perginya ayah dari penulis karena perceraian. Yang penulis rasa sebagai sosok laki-laki, penulis harus menggantikan sosok ayah di dalam rumah untuk ibu dan adik-adik penulis. Serigala yang berbentuk bayangan di bagian atas merupakan simbol rasa marah yang membuat tubuh asli dari serigala bawah dibuat tidak sadar dan dikendalikan oleh rasa marah yang mencoba keluar dari dalam tubuh serigala asli. Visualisasi karya 3. Karya 3 berjudul Dream Repeat. Deskripsi karya, makna dari karya 3 ini adalah mempresentasikan dari emosi takut penulis. Didasari dari rasa takut yang terus-menerus, perasaan takut membuat penulis selalu berpikiran negatif dan kesulitan untuk tidur. Nama Dream Repeat yang diartikan mimpi berulang adalah kata pelesetan dari sosok Grim Reaper yang diartikan sebagai sosok malaikat maut. Grim Reaper memiliki makna di karya 3 sebagai visualisasi dari rasa takut penulis. Simbol-simbol yang ada pada karya 3 ini antara lain lentera yang diartikan sebagai kesadaran penulis akan rasa takut telah diambil alih oleh rasa takut itu sendiri. Pose figur seperti mengikuti atau membayangi penulis sehingga diartikan sebagai mimpi buruk yang berulang. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.